Film dimulai dengan seseorang bernama Taedong yang didatangi oleh teman-temannya yang mengatakan bahwa mereka telah ditipu oleh sebuah tempat yang berkedok tempat ibadah untuk menitipkan uang para pengikutnya. Penipunya bernama Jang Do-chil telah pergi menghilang membawa uang mereka. Teman-teman dan keluarga Taedong merasa terhasut dan menyalahkannya karena awalnya dia yang mengajak mereka untuk ikut. Tapi Taedong juga korban dari Jang Do-chil. Dia bahkan sampai menggunakan uang warisan ayahnya. Taedong yang merasa bersalah akhirnya memutuskan bunuh diri dengan melompat dari lantai atas. Di suatu tempat, seorang pria dikejar oleh sekelompok orang yang ingin menangkapnya. Si pria berkacamata dengan rambut acak-acakan itu bersembunyi lalu membuka penyamarannya. Para pria yang mengejarnya tadi masih terus mencari, tapi dia berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di tempat kerja ayahnya. Rupanya pria bernama Huang Jisung ini adalah seorang penipu yang dikejar karena telah mencuri jam tangan dari para penipu. Ayahnya sedang membuat paspor palsu untuk Jang Do-chil, yaitu si pria yang telah menipu dan membawa lari uang para pengikutnya. Sang ayah mengantarkan paspor tersebut kepada Jang Do-chil yang berniat pergi ke Cina. Tetapi keesokan harinya, sang ayah ditemukan telah meninggal gantung diri di dalam gedung pertemuan. Jisung yang datang terkejut melihat ayahnya yang telah meninggal dunia. Hasil otopsi tidak menemukan tanda kekerasan pada jasad ayahnya. Jisung yang tidak percaya ayahnya mati bunuh diri, bertekad membalaskan kematian ayahnya, dan kemudian pergi mencari Jang Do-chil ke Cina. Namun Jang Do-chil dikabarkan telah meninggal dunia di Cina. Bahkan pihak kepolisian telah mendapat rekaman pemakaman serta sertifikat kematiannya. Walau begitu, banyak saksi mata yang bilang kalau Jang Do-chil masih hidup, dan percaya kalau Jang telah memalsukan kematiannya. Di atap gedung, ada pertemuan antara 4 orang yang terdiri dari si wanita penipu bernama Chunja, lalu pria penipu bernama Go Sok-dong, dan pria kedua penipu yang juga hacker bernama Chief Kim. Mereka bertiga datang atas panggilan seorang jaksa bernama Park Hee-soo. Jadi ini merupakan kerjasama antara jaksa dengan para penipu. Tujuannya adalah untuk menyelidiki seorang penipu bernama Lee Kang-suk, yang pernah dipenjara selama 3 tahun karena bekerja dengan Jang Do-chil. Sang jaksa Hee-soo ingin membungkam Lee. Karena itu dia butuh rekan penipunya untuk masuk ke rumah Lee untuk mencari buku berisi daftar nama orang. Sementara si jaksa pergi menangkap Lee. Saat akan menangkapnya, ternyata Lee telah ditipu orang. Dan kali ini sebagai penipu dia yang menjadi korban dari penipu lainnya. Awalnya Lee ingin menipu seorang pria tua di tempat lelang barang sitaan. Si Pak Tua harusnya membayar Lee sebanyak 500 juta. Tetapi karena Pak Tua memiliki hutang, pihak bank tidak mengizinkannya untuk mentransfer uang warisannya yang ada di Amerika. Dan utangnya mencapai 100 juta. Tetapi Lee menekankan kalau uangnya tidak ada hari ini, kesepakatan mereka batal. Tanpa berpikir panjang, Pak Tua langsung membatalkan kesepakatannya. Lee yang tidak ingin rencananya gagal, akhirnya memanggil Pak Tua kembali dan menawarkan untuk membayarkan hutang Pak Tua sejumlah 100 juta. Sehingga Lee bisa mendapatkan uang kesepakatan dari Pak Tua sejumlah 500 juta. Saat di bank, Pak Tua menghampiri Lee dan menjelaskan prosesnya memerlukan waktu 20 menit. Dan ia meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar. Tapi Lee curiga, dan ia pun ikut pergi ke toilet. Toilet ini tidak memiliki jendela dan hanya memiliki satu jalan masuk. Lee menunggunya di depan toilet. Karena terlalu lama menunggu, akhirnya Lee kembali ke toilet dan si Pak Tua sudah tidak ada di dalam. Lee sangat kesal, karena dia yang seorang penipu malah ditipu oleh penipu lainnya. Jaksa Park memerintahkan si hacker untuk mengecek rekaman CCTV. Mereka akhirnya menemukan seorang pria mencurigakan yang sebelumnya tidak pernah masuk, tapi ditemukan keluar dari toilet. Mereka kemudian menyelidikinya. Dan saat wajah si pria terlihat, Sok-dong ternyata mengenalinya. Karena dia juga pernah ditahan karena ulah Jisung yang hanya menipu para penipu. Si hacker Kim mencoba melacak keberadaannya melalui nomor plat mobilnya, dan menemukan Jisung tinggal di apartemen Dongho kamar 1606. Jaksa Park dan Sok-dong pergi menuju lokasi. Namun apartemen itu telah kosong dengan kondisi berantakan. Si hacker Kim menginformasikan kalau Jisung ada di parkiran dan akan segera kabur. Jaksa Park dan Sok-dong bergegas mengejarnya. Melalui seluruh CCTV yang ada di jalur pelarian, hacker Kim berusaha melacak keberadaan Jisung. Jaksa Park melaju tanpa memperdulikan rambu lalu lintas. Sok-dong yang menemukan mobil tersebut langsung memblokir jalan. Namun saat mengetuk jendela, mobil tiba-tiba mundur dan kembali melaju untuk kabur. Jaksa Park mengambil alih kemudi, lalu mengejar mobil tersebut dan meninggalkan Sok-dong sendirian di tengah jalan. Dengan dipandu oleh hacker Kim, Jaksa Park tidak kehilangan jejak mobil itu. Dengan kecepatan penuh, Jaksa Park langsung menabrak mobil tersebut hingga kedua mobil ringsek dan terhenti. Jisung ditemukan pingsan dengan luka di kepalanya. Saat sadar, Jisung diborgol dan melihat Jaksa Park di hadapannya. Jaksa Park ingin tahu apa tujuan sebenarnya dia menipu Lee. Rupanya dia ingin menjadikan Lee sebagai umpan untuk memancing target yang lebih besar, yaitu Jang Do-chil. Jisung percaya kalau Jang Do-chil sebenarnya masih hidup. Dia pergi mencari ke berbagai negara. Dan akhirnya 4 tahun yang lalu, di Thailand ia menemukan tangan kanan Jang Do-chil. Saat mengikutinya, Jisung mencoba menyusup ke dalam rumah dengan penjagaan yang ketat. Namun ia malah tertangkap. Jisung akhirnya berhadapan dengan Jang Do-chil, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa.
Walau tertangkap, ia berhasil kabur dari tempat itu dan tidak pernah bertemu Jiang Docil lagi. Tujuan Jisung bukan menangkapnya, namun ia ingin bertemu sekali lagi dengan Jiang Docil, agar ia bisa membunuhnya. Jaksa Park memberitahu para pejabat korup kalau Jiang Docil masih hidup. Wajah mereka pun berubah panik, dan menyuruh Jaksa Park untuk membersihkan masalah ini. Akhirnya Jaksa Park kembali menemui Jisung yang sedang ditahan. Jaksa Park ingin tahu kenapa Jisung ingin membunuh Jiang Docil. Jisung pun menjawab tujuannya hanya ingin membalaskan dendam karena ayahnya telah dibunuh oleh Jiang Docil. Jaksa Park akhirnya mengajak Jisung untuk bekerja sama untuk menangkap Jiang Docil. Awalnya Sokdong menolak bekerja sama, tapi setelah diancam oleh Jaksa Park, akhirnya Sokdong menerimanya. Langkah pertama adalah mereka harus menjadikan Lee sebagai umpan, dengan cara menipunya dengan hal-hal favorit Lee, yaitu bisnis properti. Lee yang menguping sandiwara pembicaraan antara Jisung dengan Sokdong pun mulai tertarik. Kemudian langkah selanjutnya, Jaksa Park membebaskan Lee. Di luar kantor polisi, Lee mengikuti Jisung. Saat di kasino, Jisung menabrak orang yang ternyata adalah Lee, tapi Jisung pura-pura tidak mengenalnya. Di lain tempat, si hacker Kim dan Chonja sedang menyusup dan kemudian memasang kamera tersembunyi di kantor Lee, sehingga mereka bisa mengawasi segala aktivitas Lee yang dapat menghubungkannya pada Jiang Docil. Jisung mengatakan pada Lee kalau dia sedang mencari rekan bisnis menyangkut kasino miliknya. Dia berkata kalau keuntungannya mencapai 80% dalam 6 bulan, dan ia membutuhkan dana sebesar 1 miliar. Lee tertarik dengan penawaran Jisung. Malamnya tim penipu memantau aktivitas Lee yang mencoba mencari dana 1 miliar dengan menelpon rekan-rekan bisnisnya. Menurut Jisung, rekan Lee yang saat ini punya dana sebanyak itu cuma ada satu orang, yaitu Jiang Docil. Akhirnya hacker Kim melacak Lee melakukan sebuah panggilan internasional, dan Jisung mengingatnya kalau itu adalah suara Jiang Docil, dan dia akan mengirim seorang utusan untuk berurusan dengan Jisung. Dan semua orang di ruangan akhirnya percaya kalau Jiang Docil masih hidup dan telah memalsukan kematiannya. Esoknya, sang utusan yang bernama Kwak Sunggun datang menemui Lee, kemudian pergi ke kasino Jisung untuk melihat langsung bisnis yang dijalankannya. Namun, setelah membaca ketentuan, Sunggun merasa curiga dengan ketentuan yang sepertinya terlalu mudah dan beresiko. Dia pun membatalkan rencana bisnis mereka. Kali ini giliran tugas Junja untuk mendekati Sunggun dan mendapatkan informasi darinya. Dia mendekati Sunggun yang sedang santai di sebuah bar. Lalu saat Sunggun pergi, Junja mengambil kartu kamar Sunggun dan menyerahkannya ke Chief Kim. Selama Junja mengalihkan perhatian Sunggun, Chief Kim memasang kamera pengintai di dalam kamar Sunggun. Setelah selesai, ia memasukkan kartu kamar ke jas Sunggun kembali. Jisung berencana pergi ke Thailand untuk melacak para pengikut Jiang Docil. Kemudian ia meminta Jaksa Park untuk membuat media memberitakan Jiang Docil yang masih hidup. Paginya, Junja yang sebelumnya pura-pura tidur di kamar Sunggun menyalin daftar panggilan dari ponsel Sunggun. Hacker Kim langsung memeriksa datanya dan menemukan adanya panggilan ke Thailand. Malamnya, Junja berpura-pura ingin menonton TV sambil mesra-mesraan dengan Sunggun. Sunggun terkejut melihat berita yang mengatakan Jiang Docil masih hidup dengan seorang saksi mata yang sebenarnya kita tahu kalau dia adalah Sokdong. Sunggun pun langsung menelpon bosnya Jiang Docil. Dari pembicaraan mereka, Jaksa Park akhirnya mengetahui ternyata Jiang Docil bukan berada di Thailand, melainkan di Korea. Sunggun pergi untuk bertemu dengan Jiang Docil, tapi Junja mengikutinya dari belakang tanpa sepengetahuan Sunggun. Benar saja, Sunggun memang bertemu dengan Jiang Docil. Jaksa Park yang tiba di lokasi langsung bergegas menuju tempat pertemuan. Sokdong melihat Jiang Docil akan menaiki kereta gantung, namun Jaksa Park gagal mencapainya karena kereta gantung telah bergerak, dan dari sana Jaksa Park dapat melihat wajah Jiang Docil. Di tempat lain, orang suruhan Jaksa Park untuk memata-matai Jisung menemukan Jisung sedang mengadakan pertemuan dengan reporter Choi untuk membahas daftar suap Jiang Docil. Dan akhirnya mereka semua mengetahui kalau sebenarnya Jisung telah berbohong pergi ke Thailand. Reporter Choi mengatakan kalau daftar itu bukan cuma Jiang Docil yang mengetahuinya, tapi ada satu orang lagi yang tahu, yaitu Jaksa Park. Dari utusannya, Jaksa Park memperoleh informasi kalau ayah Jisung yang meninggal adalah si penipu dengan julukan Kabut Malam. Dan faktanya adalah ayah Jisung bukan meninggal bunuh diri, tapi dia dibunuh oleh Jaksa Park atas perintah Jiang Docil. Ayah Jisung dibunuh dengan cara dijerat lehernya menggunakan seutas tali oleh anak buah Jaksa Park. Keesokannya, Sunggun mendatangi Jisung lagi untuk bekerja sama. Awalnya Sunggun menyodorkan sertifikat deposito senilai 100 juta, tapi Jisung mengabaikannya. Tapi kemudian dia menyodorkan koper berisi sertifikat deposito dengan jumlah yang banyak, yaitu 300 miliar. Jisung pun menerimanya. Keesokannya Jaksa Park ingin membunuh Lee dan membuatnya mati seakan bunuh diri. Tapi Lee yang tidak ingin mati akhirnya mengatakan hal sebenarnya. Ternyata dia menyebarkan rumor mengenai daftar suap karena dibayar oleh Pak Tua yang sebelumnya ingin menipu Lee. Seperti yang kita tahu kalau identitas asli Pak Tua adalah Jisung. Jaksa Park pun tahu kalau Lee sebenarnya bukan ditipu oleh Pak Tua, tapi justru Pak Tua alias Jisung yang sengaja mendekati Lee dan menyogoknya. Esoknya Jisung melakukan transaksi dengan Sunggun di sebuah pom bensin dan menukar uang 30 miliar di dalam mobil dengan koper berisi sertifikat deposito bernilai 300 miliar. Tapi dari belakang Jisung, Sokdong membekap wajahnya atas perintah Jaksa Park. Di markas, Jisung disiksa oleh Jaksa Park karena selama ini telah mencoba menipunya.
Namun beberapa saat kemudian, Jaksa Park mendapat telepon dari orang suruhannya yang mengatakan kalau Sunggun beserta Jang Do-chil dan uang 30 miliar telah hilang. Target Jisung sebenarnya bukan Jang Do-chil, tapi orang yang telah membunuh ayahnya, yaitu Jaksa Park. Jisung telah lama mengikuti aktivitas Jaksa Park. Karena itu, untuk mengakhiri semua ini dia butuh bantuan Chief Kim dan Chunja. Di suatu tempat, Jisung menghubungi Sunggun untuk bertemu di sana. Namun setelah menutup teleponnya, anak buah Jaksa Park langsung menahan Jisung. Awalnya Jisung ingin mengancam Jaksa Park dengan daftar suap yang ia miliki, tapi ternyata flashdisk berisi daftar nama suap itu sekarang dipegang oleh Jaksa Park, dan Sok-dong lah yang memberikan data-data yang telah Jisung kumpulkan. Chunja dan Chief Kim pun ikut ditahan bersama Jisung. Jaksa Park memerintahkan anak buahnya untuk membawa Jisung dan kawan-kawannya untuk dihabisi. Jaksa Park mendapat telepon dari bos gangster yang bekerja sama dengannya, kalau seluruh sertifikat deposito yang dibawanya itu ternyata palsu. Beberapa saat kemudian, Sunggun tiba di lokasi, dan terlihat sosok Jang Do-chil yang juga ikut bersamanya. Saat mereka masuk, Jaksa Park beserta anak buahnya langsung menyergapnya. Tapi saat membuka topinya, orang itu bukanlah Jang Do-chil, melainkan Jisung yang menyamar. Jaksa Park pun tersadar, sosok Jang Do-chil sebelumnya yang dia lihat di kereta gantung sebenarnya adalah Jisung yang menyamar mengenakan wajah palsu Jang Do-chil. Jaksa Park yang merasa tertipu, berniat membunuh Jisung. Namun Sok-dong dari belakangnya pun menodongkan pisau ke arah Jaksa Park. Akhirnya semua terungkap, bahwa Sok-dong dan Sunggun sebenarnya adalah rekan Jisung. Taedong yang dulu meninggal bunuh diri dengan melompat dari atas gedung adalah keluarga Sok-dong. Kemudian istri Sunggun juga meninggal gantung diri karena kasus penipuan Jang Do-chil yang dibantu oleh Jaksa Park. Mereka bertiga menganggap, jika hanya membunuhnya itu terlalu mudah, jadi mereka akhirnya bekerja sama untuk menipu Jaksa Park berkali-kali dan membuatnya membayar segala perbuatannya. Sok-dong sampai harus berpura-pura membuat ulah dan dipenjara selama setahun, agar dia tidak dicurigai dan Jaksa Park bisa mempercayainya. Jisung pun sampai berlatih meniru suara Jang Do-chil agar penyamarannya bisa maksimal. Karena keserakahan Jaksa Park, akhirnya rencana mereka berhasil. Jaksa Park mengatakan kalau hal ini akan sia-sia saja, karena para penguasa akan dengan mudah menutupi kebenaran dengan mengendalikan media massa. Tapi sesaat kemudian, Chunja masuk membawa para pejabat yang juga terlibat dan langsung memukul Jaksa Park. Ternyata para pejabat ini kesal karena merasa telah dikhianati oleh Jaksa Park. Polisi pun tiba di lokasi diikuti para reporter yang ingin meliput berita. Ternyata seluruh peristiwa di tempat itu telah terekam dan ditayangkan langsung melalui kamera tersembunyi yang ada di sana. Ini semua berkat hacker Kim yang membroadcast kejadian itu. Semua orang jadi dapat menonton langsung berita besar yang tayang online, dan videonya menjadi viral di mana-mana. Masyarakat akhirnya bisa tahu Jaksa Park serta calon presiden yang mengakui sendiri perbuatannya pada suatu skandal suap dan pembunuhan. Kemudian Jaksa Park dipenjara dan harus menerima siksa dari hasil perbuatannya sampai mati. Jisung yang telah keluar dari penjara datang ke rumah ayahnya. Di sana teman-temannya telah menunggunya. Uang 30 miliar tunai ternyata disimpan di sana. Jisung diminta untuk menyusun rencana kembali. Dan target mereka selanjutnya sisa satu orang lagi, yaitu Jang Do-chil. Film pun berakhir.